Halo Sobat Barco, kembali lagi saya dengan Chef Ines Tanker. Kita ada di Taste of Tradition bersama minyak kelapa Barco. Kali ini kita akan membuat resep Nusantara. Salah satunya berasal dari Kalimantan Timur, yaitu ayam cincane. Bagaimana cara buatnya? Kita buat sama-sama. Untuk bahan bumbu, di sini kita siapkan ada terasi yang sudah disangrai, gula merah, garam, gula, bawang merah, bawang putih, cabai kering, cabai keriting, cabai merah yang dibuang biji. Dan di sini kita ada jahe, lengkuas, dan daun salam. Dan juga kita akan gunakan serai. Dan nanti kita akan juga berikan jeruk limau. Dan bumbu halus ini kita akan kombinasi dengan santan dan air. Dan tentunya kita menggunakan minyak kelapa Barco yang terbuat dari kelapa pilihan, tentunya baik untuk kita dan juga keluarga. Di sini kita menggunakan paha ayam ya, paha ayam utuh. Sini kita akan marinasi dengan jeruk nipis dan juga garam ya. Kalian dapat menggunakan ayam kampung utuh atau bisa juga menggunakan dada ya. Saya senang sini kalau kita mau manggang, diungkep baru dipanggang. Lebih moist kalau kita menggunakan paha ayam ya. Jadi dia bisa lebih terjaga moisturnya ya, tidak cepat kering. Nah, kemudian kita beri tusukan ya, ini buat menggunakan garpu supaya nanti pada saat kita ungkep juga ini bisa memasukkan bumbu-bumbu ya ke dalamnya. Sampai seperti ini, kemudian kita diamkan sembari kita menyiapkan bahan untuk bumbu halusnya. Sekarang kita akan buat bumbu halusnya. Ini kita akan blender ya. Kita gunakan bawang merah, dan bawang putih. Dan di sini kita gunakan cabai merah yang sudah dibuang biji ya. Kalau kalian bukan penyuka yang pedas ya, ini cabai keriting bisa dihilangkan, kalian tambahkan dengan cabai merah besarnya. Nah ini tipikal dari ayam cincane. Ayam cincane punya khas adalah warnanya merah karena asalnya ini berasal dari Kalimantan Timur, Samarinda tepatnya, di mana mereka ini sebenarnya ayam ini banyak digunakan saat pesta atau ya hidangan khas ya tradisional dari daerah Kalimantan Timur. Ini kelihatannya seperti ada pencampuran dengan Melayu karena ada menggunakan cabai kering ya. Kita blender sampai seperti ini ya, jadi dia sudah menjadi paste ya. Ya kalian bisa menggunakan resep yang sama jika kalian mau menggunakan resep aslinya, menggunakan ayam kampung dengan yang dipotong bekakak ya, istilahnya seperti dibagi butterfly ya, potongan butterfly. Di sini kita gunakan paha. Jadi untuk satu resep ini bisa untuk satu ayam ya, satu ayam kampung. Oke, kemudian ini kita geprak aja buat ya sekitar dua serai ya. Kemudian ini juga jahe sama laos kita geprak sedikit ya, dan juga jahe. Oke, kemudian kita sisir dulu atau diparut buat gula merahnya. Dan terasi karena kita sudah sangrai, jadi sudah siap untuk digunakan ya. Ya sih, sekarang kita akan tumis dulu. Kita 2-3 sendok makan. Kita masukkan bumbunya, lalu masukkan jahe dan laos. Kita masukkan terasi. Untuk gula merah kita tunggu dulu. Kita tumis sampai dia aromatik. Saya tambahkan sedikit. Biasanya kalau kita menumis ya misalnya 2-3 tablespoon, pertama-tama dengan 2 sendok makan dulu minyaknya, nanti ditambahkan sesudahnya ya, jadi biar enggak terlalu, supaya bisa dikontrol juga ya untuk pada saat kita menumis. Udah wangi, kira-kira 2-3 menit baru kita masukkan ayamnya. Ya ini sampai dia berubah warna.
Di prosesnya ayam ini akan kita ungkep dulu sampai matang, kemudian baru nanti kita panggang. Nah, setelah berubah warna kita balik. Baru kita masukkan air. Lalu kita udah boleh masukkan serainya. Juga daun salam. Untuk pertama kita masukkan dulu separuh dari santan kental yang kita ada. Nanti yang berikutnya kita pada saat finishing ya. Jadi ini seperti kayak kita memasak dulu dengan santan sedang. Ya, tapi di sini kita gunakan air dan santan kental ya, kombinasi. Oke, ini sekarang kita masak ya sampai dia matang ya. Kemudian baru kita tambahkan sisanya dari santan kental. Kemudian kita masak terus sampai dia meresap. Setelah itu baru kita matikan dan kemudian kita beri seasoning ya. Oke, ini sekarang 3/4 matang. Ini kita masukkan seasoning gula merah, kemudian gula, biar ada manis, pedas, gurih gitu ya. Garam karena kita tadi sudah memberikan seasoning juga ke ayamnya, jadi garam dipastikan dikontrol dulu ya, untuk supaya dapat pasti bahwa dia rasanya jangan sampai kasih nanti masih ada proses turun lagi dikit. Jadi ini kita tunggu dulu untuk garamnya, mau agar nanti sausnya reduce. Pada saat ayamnya matang sausnya reduce. Kita masukkan sisanya. Ini kita masak lagi sampai dia matang. Oke, ini sudah susut. Kemudian kita bisa cek kalau daging ayam itu sudah matang atau belum. Ini biasanya kalau kita kusuk bagian paha, kalau dia masih ada keluar darah berarti masih belum, masih masak lagi. Tapi kalau ini sudah enggak, berarti sudah oke, sudah bagus. Terus juga ini biasanya ditandai dengan ini kakinya, kulit kakinya sudah mulai turun ya. Kalau kita lihat ya, jadi dia sudah mulai lepas. Nah itu berarti tandanya dia sudah matang istilahnya kalau kita bilang. Oke, ini kita cek seasoning dulu. Ini finishing air aja ya, karena sudah reduce, berarti ini sudah tinggal kita final aja ya. Ini sudah selesai, kita bisa matikan. Ini kemudian kita siapkan kecap, margarin, ya sama sedikit ini pakai minyak kelapa, barco, untuk nanti olesan akhir ya. Untuk yang olesan yang pertama nanti kita ambil dari airnya sini ya, dari kuahnya ya. Jadi 2 olesan, yang ini yang pertama, nanti ini yang final ya. Oke, pastikan panggangan panas dulu ya, karena itu diperlukan untuk nanti supaya apapun yang dipanggang di sini tidak lengket. Ini saya ada kasih juga sedikit daun pisang ini untuk supaya dia ada aromatiknya ya. Selalu panggang dari sisi yang mau disajikan dulu, jadi sisi depan, untuk mendapatkan warna yang pas dulu ya, sampai dia ada markingnya, tandanya, baru kita bisa balik. Ini sudah mulai ada tandanya ya, jadi kita biarkan dulu. Ya. Usah balik dulu 1 kali. Ya. Nah, kita bisa berikan bumbunya tadi ya. Oke, sekarang kita final touch. Kita berikan ini kecap, ya, margarin sama minyak.
Ini buat final tase, buat karamelisasi juga dia. Oke. Donasi sedikit lagi sama bumbu. Ini final balik, habis itu kemudian kita bisa siapkan untuk disajikan. Siap, jadi dia udah ya sampai seperti ini. Udah colornya udah bagus. Nah Sobat Barco, sudah selesai ayam cincane kita kali ini yang berasal dari khas dari Kalimantan Timur. Mudah-mudahan the taste of tradition dari minyak kelapa Barco bisa memberikan inspirasi masakan Indonesia untuk kita semua, supaya kita bisa tetap menjaga dan melestarikan kuliner Indonesia. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya akan siapkan juga resepnya, kalian bisa ikuti. Sampai jumpa di The Taste of Tradition berikutnya.